Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2, kelompok 3 besar dan angkatan 20 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai digital safety dan digital skill. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada saya, Putri Nabila Oktavia, ada Raihan Akbar Maulana, Rake Diah Ardani, Singgar Permana Sakti, dan Sony Trilaksono. Langsung saja kita ke latar belakang. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk mampu bekerja secara efektif, transparan, cepat, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Di era digital ini, ASN itu dituntut memiliki literasi digital yang mencakup kemampuan menggunakan teknologi, menjaga keamanan informasi atau yang disebut dengan digital safety, serta memiliki keterampilan digital atau digital skill. Contohnya seperti pengoperasian perangkat, pengelolaan data, komunikasi digital, dan penggunaan aplikasi pendukung pekerjaan secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan teknologi oleh ASN harus tetap berpedoman pada kode etik dan kode perilaku ASN agar tetap menjunjung integritas, profesionalisme, netralitas, dan pelayanan publik yang berkualitas dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, Raihan Akbar Maulana. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Putri. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah pada materi kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan literasi digital bagi ASN. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apa pengertian dan pentingnya digital safety dalam lingkungan ASN. Yang ketiga, apa saja bentuk digital skill yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana hubungan digital safety dan digital skill dengan kode etik ASN. Kemudian rumusan masalah yang terakhir yaitu apa tantangan dan upaya peningkatan literasi digital bagi seorang ASN. Berikutnya yaitu tujuan. Terdapat 5 tujuan dari materi kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep literasi digital bagi ASN. Yang kedua, memahami pentingnya digital safety dalam pemerintahan digital. Yang ketiga, mengetahui keterampilan digital yang diperlukan ASN. Yang keempat, menjelaskan hubungan penggunaan teknologi dengan kode etik ASN. Kemudian tujuan yang kelima yaitu memberikan solusi peningkatan literasi digital ASN. Manfaat. Terdapat 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Menambah wawasan mengenai literasi digital, keamanan digital, dan etika ASN dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, manfaat praktis. Memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya penggunaan teknologi secara aman, profesional, dan juga bertanggung jawab. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Rake. Saudari. Baik, terima kasih Saudara Rehan. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai literasi digital itu sendiri. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Bagi ASN, kemampuan ini penting untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital seperti penggunaan sistem pemerintahan elektronik, komunikasi online, pengelolaan data, dan menjaga keamanan informasi. Literasi digital itu memiliki 4 pilar utama, yaitu digital skill, yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital. Yang kedua, digital safety, atau kemampuan menjaga keamanan digital. Dan yang ketiga, digital ethic, kemampuan menggunakan teknologi secara etis. Lalu yang keempat, ada digital culture, kemampuan memahami dan bersikap bijak dalam budaya digital. Dengan literasi digital yang baik, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan profesional di era digital.
Selanjutnya, digital safety adalah kemampuan untuk melindungi data, identitas, dan sistem digital dari ancaman cyber. Bagi ASN seperti kami, keamanan digital sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan data masyarakat dan informasi pemerintahan. Beberapa ancaman digital yang sering terjadi antara lain, yang pertama yaitu phishing atau penipuan melalui email atau pesan palsu. Yang kedua ada malware, yaitu program berbahaya yang merusak sistem. Yang ketiga ada hacking, yaitu akses ilegal ke sistem pemerintahan. Yang keempat, kebocoran data akibat kelalaian dan serangan cyber. Yang kelima ada hoax dan disinformasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, ASN harus lebih bijak, waspada, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, mengapa digital safety itu penting? Karena yang pertama untuk melindungi data masyarakat, menjaga keamanan sistem pemerintahan, menjaga reputasi instansi pemerintah, mencegah penyalahgunaan informasi, dan mendukung pelayanan publik yang aman dan terpercaya. Beberapa upaya untuk meningkatkan digital safety ASN, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan ASN, yaitu yang pertama menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, tidak sembarangan membuka tautan yang mencurigakan, rutin memperbarui sistem keamanan, menggunakan email resmi instansi, menjaga kerahasiaan data pemerintahan, serta yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan untuk keamanan cyber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sony. Baik, terima kasih Saudari Rachel. Berikutnya yaitu digital skill. Apakah yang dimaksud dengan digital skill? Digital skill adalah kemampuan menggunakan teknologi digital untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Dalam lingkungan pemerintahan yang modern, ASN dituntut memiliki keterampilan digital agar mampu bekerja secara efektif, cepat, dan profesional. Digital skill ASN meliputi kemampuan mengoperasikan perangkat digital seperti komputer, laptop, smartphone, ataupun yang lain, dan juga penggunaan aplikasi seperti Microsoft Office, pengelolaan data dan informasi, serta komunikasi digital melalui email dan video conference, serta pemanfaatan media sosial secara bijak untuk mendukung komunikasi publik. Dengan keterampilan digital yang baik, ASN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung transformasi digital pemerintahan. Beberapa manfaat digital skill bagi ASN yaitu diantaranya yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, mempercepat pelayanan publik. Yang ketiga, mendukung transformasi digital pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kualitas administrasi. Yang kelima, mempermudah koordinasi dan komunikasi. Kode etik dalam ASN untuk literasi digital yaitu yang pertama, pengertian kode etik ASN. Kode etik ASN merupakan pedoman sikap, perilaku, dan tindakan ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. ASN harus menjunjung nilai integritas, profesionalisme, netralitas, akuntabilitas, dan disiplin. Penggunaan teknologi digital oleh ASN harus sesuai dengan etika dan aturan yang berlaku, karena literasi digital tanpa etika dapat menyebabkan penyalahgunaan teknologi. Dalam penerapannya, ASN wajib menjaga kerahasiaan data masyarakat dan tidak menyebarkan tanpa izin, memastikan informasi yang dibagikan dengan benar agar terhindar dari penyebaran hoax, serta bersikap profesional dalam penggunaan media sosial dengan menjaga nama baik instansi pemerintah. Selain itu, ASN juga tidak boleh menyalahgunakan fasilitas digital pemerintah untuk kepentingan pribadi dan harus tetap menjaga netralitas dengan tidak menggunakan media digital untuk kegiatan politik praktis. Etika bermedia sosial bagi ASN harus diantaranya yang pertama, bijak dalam membuat unggahan, kemudian yang kedua, tidak menyebarkan ujaran kebencian, yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat, yang keempat, menjaga nama baik instansi, yang kelima, yaitu menggunakan media sosial secara profesional. Tantangan literasi digital bagi ASN diantaranya yaitu kurangnya kompetensi digital,
masih terdapat ASN yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Yang kedua, ancaman kejahatan cyber. Serangan cyber ini semakin kompleks dan beragam. Yang ketiga, penyalahgunaan media sosial. Kurangnya kesadaran etika digital. Yang keempat, yaitu perkembangan teknologi yang cepat. ASN harus terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima dan terakhir, yaitu keterbatasan infrastruktur. Beberapa daerah masih memiliki keterbatasan akses teknologi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Singgi. Terima kasih Saudara Sony. Kemudian, upaya peningkatan literasi digital ASN ada beberapa poin. Yang poin pertama yaitu pelatihan dan pendidikan digital. Pemerintah pada poin ini perlu rutin untuk memberikan pelatihan literasi digital kepada ASN. Yang kedua yaitu penguatan keamanan cyber. Upaya meningkatkan sistem keamanan informasi pemerintahan tentu penting untuk peningkatan literasi digital kepada para ASN. Kemudian yang ketiga yaitu sosialisasi etika digital, yaitu memberikan pemahaman tentang kode etik ASN di ruang digital. Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan infrastruktur teknologi, yaitu dengan meningkatkan fasilitas teknologi di instansi pemerintah. Yang kelima dan poin terakhir untuk upaya peningkatan literasi digital ASN yaitu evaluasi dan pengawasan. Dengan melakukan pengawasan penggunaan teknologi oleh ASN tentunya diharapkan dapat meningkatkan literasi digital yang dimiliki oleh rekan-rekan aparatur sipil negara. Selanjutnya, transformasi digital menuntut ASN untuk memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Terdapat dua aspek penting dalam literasi digital yaitu digital safety dan digital skill. Pada digital safety bertujuan untuk menjaga keamanan data dan sistem digital dari ancaman cyber. Sedangkan digital skill membantu aparatur sipil negara bekerja secara efektif dan profesional dalam lingkungan digital. Penggunaan teknologi oleh ASN harus selalu berpedoman pada kode etik dan kode perilaku ASN. ASN wajib menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, serta tanggung jawab dalam penggunaan media digital dan teknologi informasi. Melalui peningkatan literasi digital, ASN diharapkan mampu menjadi aparatur yang adaptif, aman, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas di era digital. Sebelum saya tutup presentasi pada kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan dan memaparkan materi tentang digital safety dan digital skill. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada saudara rekan-rekan yang menyimak. Dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pemaparan kami masih terdapat kesalahan kata maupun kesalahan sikap yang kami lakukan ataupun ada masalah di materi yang kami sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Sekian saya tutup presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.